Jalannya kayak apa? Coba. Nih. Nah ini teman-teman. Nah ini jalannya seperti ini. Nah, ya kaku. Nah, nih. Ya hati-hati. Jadi ini kan butuh pertolongan. Ya Mas Nur Hadi itu butuh pertolongan. Akhirnya ditolong orang yang nggak memahami tentang kasus-kasus seperti ini, tidak memahami tentang ilmu massas, asal pijit, akhirnya seperti ini. Jadi massas itu ada ilmunya. Jangan sampai membantu ini memperburuk, ya. Saya tidak mengurusi pijit orang lain, tapi kasihan kalau lihat kasus-kasus seperti ini. Kayak magic gitu. Kayak magic, asem magic gitu. Kayak magic. Lu ini nggak sakit, Sar? Lumayan, masih lumayan. Ini nggak sakit lu? Hah? Oh, magic nggak lu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan MCO Massas Keluarga. Kali ini MCO dapat pasien dari Demak. Ini Mas apa namanya? Nur Hadi. Mas Nur Hadi. Mas Nur Hadi ini mengalami ciri-ciri saraf kejepit karena kakinya ini sudah susah dinaikkan. Ini coba diinikan. Nah, berat ya. Sendalnya lepas sendiri. Iya. Sudah berapa lama? Yo, kalau parahnya itu habis lebaran parah. Selama sakit ini sudah diapakan aja? Yo, pernah dipijit kertek 2 kali. Enak. Yo, sementara saja. Tapi ini terus ini yang parah ya. Jadi kalau gini masuk kerang gitu. Ya, jadi saat dikretek digitukan sekerang itu. Malah tambah parah masuk kerang. Gitu. Jadi setelah ditarik itu terus diginikan sakit itu? Kalau pertama enggak. Terus habis 1-2 hari itu gini ya aku tidurnya gini Pak, tidurnya tuh kayak gelisah ya. Jangan lagi ya, hati-hati teman-teman, hati-hati. Jadi kasus-kasus seperti Mas siapa tadi? Nur Hadi itu sering kita dapatkan seperti ini. Hati-hati dan hati-hati. Niatnya membantu, jangan sampai membuat lebih buruk ini. Ya, jadi jalannya sini sudah tidak normal lagi. Jalannya sudah, coba lihat jalannya. Coba kamu lihat jalan, coba jalan. Jalannya kayak apa? Coba. Nih. Nah ini teman-teman. Nah ini jalannya seperti ini. Nah, ya kaku. Nah, nih. Ya hati-hati. Jadi ini kan butuh pertolongan. Ya Mas Nur Hadi itu butuh pertolongan. Akhirnya ditolong orang yang nggak memahami tentang kasus-kasus seperti ini, tidak memahami tentang ilmu massas, asal pijit, akhirnya seperti ini. Jadi massas itu ada ilmunya. Jangan sampai membantu ini memperburuk, ya. Saya tidak mengurusi pijit orang lain, tapi kasihan kalau lihat kasus-kasus seperti ini. Ya, jadi kasus-kasus seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi bila penanganan yang tepat. Ya, Mas Nur Hadi sudah pijit berapa kali? Sudah enggak terhitung kan? Nah, enggak terhitung karena itu tadi. Kalau seandainya memahami tentang ini, jadi seorang mesur itu harus memahami tentang apa? Yang utama adalah kontraindikasi, ilmu anatomi, fisiologi, kinesiologi, patologi dan patofisiologisnya. Jadi ini tahu, oh ini ditanya apa penyebabnya. Jangan langsung dihajar semua. Pelan belakang diinjak-injak atau dicukil-cukil. Enggak, kalau diinjak enggak. Ketek-ketek gitu. Waduh. Tambah enak atau tambah sakit? Awal-awal. Tapi ini dia. Oh ini. Ya ini. Nah, beda, sakitnya beda ya. Ini terjadi kekakuan yang biasa. Nah,
hati-hati dan hati-hati. Sekarang banyak bermunculan ahli. Jadi katakan ahli itu harus tahu, verifikasi ahli itu apa? Kan itu. Ya jelas prasekolah, ilmiah, kan itu. Ini sakit sekali teman-teman, cuma gini aja loh. Cuma digaruk-garuk loh, Sampai kotor. Sampai sini. Rasanya. Apalagi nih. Ini sakit sekali karena apa? Mas Nur Hadi ini mengalami kekakuan karena nyeri yang berkepanjangan tadi. Ya, efek dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang yang enggak memahami tentang ilmu massage ini. Katanya hasilnya bagus gitu toh? Katanya gitu kan? Cuma gini dulu Mas ya. Halo. Gurih ya? Mantap. Baru kali ini buat pijit ini. Enak. Enak ah? Gurih rasanya. Ini 5 menit selesai teman-teman. 5 menit selesai. Halo? Berapa? 5 apa? Pusing dah? Aman ya? Kok tahu YouTube saya? Udah tahu YouTube ya? 2 tahun aku mantau. Wah, ini di mana gitu ya? Terus ke Belanda terus ya? Per kaget itu kan. Lihat Coach Budi aku. Coach Budi kok sini ya? Siapa? Coach Budi. Budi Raja. Loh, kamu tahu Budi Raja? Karena saya kan di sini. Malang? Enggak. Di Menang. Oh, mana ya? Kan di situ kan anak saya kan ikut sekolah ek. Oh iya. Coach Budi itu 15 tahun itu. Aku tahu. Terus aku kemarin tanya ke Pak tolong bilang Coach Budi kemarin pas saya di NCO gimana? Kayak magic gitu. Kayak magic asem magic gitu. Kayak magic. Lu ini enggak sakit, Sal? Lumayan, masih lumayan. Ini enggak sakit lu. Oh, magic enggak lu? Pernah komunikasi sama Coach Budi? Enggak bisa. Cuma kan ini kan kayak wali murid jadi. Oh. Ini sudah enggak sakit. Sakit enggak nih? Tidak. Sekarang udah bisa komunikasi. Ya, kalau ini sakit ini. Udah. Aman ini? Halo? Sudah beda ya, Wia? Sudah enggak teriak-teriak lagi kan? Jadi harus hati-hati. Ya, ini penanganan awal yang kurang tepat, akhirnya seperti ini. Ya, penanganan yang salah. Tidur. Ya tidur tuh, ngomong tidur. Ini jangan nunggu wae tidur. Ini udah oke. Sudah enak? Sudah alhamdulillah. Enak ya ternyata. Enak mana pijitnya? Sana sama sini. Halo. Enak mana? Enak mana tapi? Loh, sakit sana apa enak sini ki piye? Sakit sini, enak sini ya. Ya, sekarang tiarap. Ayo, miring sih. Jangan langsung, enggak boleh langsung. Ayo tengkurap. Enggak usah, copot udah. Ayo. Tiarap. Ini ya. Teman-teman, ini bagian belakang yang sangat sakit sekali. Ini. Jadi Mas Nur Hadi ini sudah tersiksa. Sudah berbulan-bulan ya. Ini contoh sakit sekali. Lihat ini. Ini, tuh kan? Ini. Halo? Jos ya? Padahal cuma gini ya Mas ya. Lemas. Yang namanya massage itu di bagian yang lunak. Ingat,
Yang namanya pijet itu di bagian yang lunak, tidak boleh di persendian. Nah, tidak boleh di tulang, nah, di otot ini. Karena tujuan dari massage itu adalah merilis otot, mengendorkan otot. Nah, itu. Halo? 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 Sakit? Sakit dah? Berkurang? Berkurang? Udah berkurang. Nah, ini aja udah nyaman tau? Udah? Udah enak? Telepon masuk. Telepon habis. Loh, Pak. Sakit? Sudah enak? Nah. Udah. Jadi ini teman-teman ya, jadi kasus-kasus ini harus ditangani orang-orang yang memahami tentang patofisiologisnya. Sebelum patofisiologis harus tahu namanya patologi. Ya, harus tahu memahami teori-teori tentang massage. Harus memahami tentang anatomi tubuh, fisiologi manusia, dan tentunya harus tahu kontraindikasi massage. Kalau memahami ini akan betul-betul bisa membantu. Tapi kalau penanganan yang salah, katanya tidak ada dasar ilmunya, akan beresiko. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Keluarga. Ini MCO akan mengedukasi tentang penanganan cedera tulang belakang. Jadi banyak kasus-kasus di sini. Ya, tentunya harus berdasarkan teori, berdasarkan ilmu, tidak boleh katanya ya. Jadi yang dikatakan saraf kejepit itu adalah ini. Nah, saya tunjukkan. Inilah saraf kejepit. Ya, jadi ada bantalan tulang belakang ini yang menonjok sehingga menekan saraf. Tidak tulangnya, ya, tidak tulangnya. Dan juga ada tulangnya yang geser juga ada. Tapi kebanyakan kasus-kasus ini ada dua faktor penyebabnya, yaitu ada histori jatuh dan ada angkat beban atau istilahnya itu insiden. Tapi yang dikatakan saraf kejepit itu yang jelas ada bantalan yang menekan maupun ada pergeseran pada tulang, ya, tulang belakang. Ini biasanya di lumbal dan sakrum. Hati-hati dan hati-hati. Ya, tidak boleh katanya. Sebelum melakukan ini, sebelum melakukan treatment yang sekarang lagi viral yang dikretek-kretek, tentunya harus memahami tadi. Ini harus di medis dulu. Bener enggak mengalami tulang belakang yang geser? Ada enggak terjadinya pengapuran pada tulang belakang? Ada tidak TBC tulang? Itu harus hati-hati. Kalau ada yang saya sampaikan tadi itu dilakukan, itu akan bertambah buruk. Ya, bertambah buruk. Ya, bertambah buruknya apa? Bisa mengakibatkan kelumpuhan. Nah, ini. Ya, bisa mengakibatkan kerusakan saraf. Ini sakit sekali ini sakit sekali. Pol sakitnya ini. Karena apa? Ini sudah berbulan-bulan mengalami nyeri yang luar biasa. Ya. Jadi tulang belakang ini ya tidak boleh satu dicukil-cukil sama benda tumpul, benda keras, tidak boleh. Ya, hati-hati. Ya. Ini karena apa? Struktur ini ada otot, ada
tulang, ada persendian, ada saraf, ada pembuluh darah. Bila ini ditekan-tekan dengan benda tumpul, bisa mengakibatkan pendarahan, luka, itu peradangan itu. Jadi ini aja ini gosok gini satu, ini aja, ini cuma gini aja. Tidak boleh tulang belakang ini dipincet-pencet di sini, rusak nanti. Kalau ini dilakukan dengan tekanan yang kuat, bisa mengakibatkan slip disc, itu yang sangat berbahaya. Nah ini ya contoh Mas Nurhadi sudah pijet sudah puluhan kali ya kan? Tambah ini sudah mengalami drop foot teman-teman, foot drop. Nah, enak? Enak? Oh enak. Enak mana? Puji sana sama sini. Sakit. Sakit sini. Enak mana? Enak ini juga. sakit sini, enak sini, ya kan? Jadi kosong-kosong ya. Tapi jujur, paling enak mana? Ada yang paling enak? Paling enak nanti kalau udah pernah. Oh, udah pernah ya. Jadi masas itu di bagian yang lunak. Ya, masas itu di bagian yang lunak, tidak boleh bagian yang keras. Di persendian nggak boleh ya. Ada teori bahwa tulang belakang ini di treatment orang yang nggak memahami, dicukil, tumbuhlah TBC tulang, terjadi TBC tulang. Nah, ya bisa seperti ini, enak kan? Tidur. Ini merasakan enak sekali ini, ya. Katanya tengkorup geringgingan, kayak enak ini. Sing yang lu jadi yang kiri katanya ya. Yang banyak geringgingannya. Nah sekarang yang kiri sudah enak. Nah kita cek lagi teman-teman, sakit gak nih? Halo, sakit gak nih? Gak sakit kan? Tapi ini sakit ini. Oh, ini sakit sekali ini. Ya.